Assalamualaikum Ariana. Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah udah masuk ya. Budak juga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, selamat pagi. Pagi, sambil nunggu yang lain ya, sebentar ya. Tolong disampaikan barangkali di WAG kelas teman-teman. Saya minta hari ini teman-teman presentasi yang belum ya, terutama action plan dan juga kalau ada kemarin hasil observasi, hasil wawancara sementara, sehingga bisa saja itu mengubah action plan teman-teman atau bahkan melengkapi. Silahkan ya. Hari ini minimal 3 orang, saya ingin mendengarkan progresnya. Sebentar ya, saya close dulu. Baik, sudah 19 orang yang masuk ya, teman-teman. Kita mulai saja ya. Bentar, saya cek dulu. Bentar ya, teman-teman ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin ya, kita akhirnya bisa ketemu kembali meskipun secara daring, dan mohon maaf ini saya nggak bisa on cam ya, berhubung lagi di rumah dan perlu istirahat gitu ya. Beberapa hari ini dari hari Senin sebenarnya saya ke kantor hari Senin tapi tidak bisa masuk kelas karena kondisi badan agak kurang memungkinkan gitu ya, dan hari Selasa Rabu ternyata tepar gitu ya. Alhamdulillah hari ini 2 hari sudah ada perkembangan. Mudah-mudahan teman-teman semua senantiasa sehat ya, diberi kesehatan apalagi menghadapi bulan puasa, bulan Ramadan, jaga kesehatan ya teman-teman ya. Sekali lagi saya mohon maaf, hari Selasa nggak bisa masuk, mudah-mudahan nanti ada pengganti sebelum UTS. Dan hari ini sebelum praktikum dimulai, seperti biasa mari kita berdoa bersama-sama dulu untuk kesehatan semua ya. Semoga seperti biasa, senantiasa yang paling penting kita minta nikmat sehat ya teman-teman ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Dan hari ini, pagi ini ya, saya ingin tahu nih, saya ingin memantau. Terus terang saja untuk mata kuliah kreativitas dan inovasi sektor publik, terkait teorinya banyak teori yang ingin saya share sebenarnya ya. Tapi di balik teori sebenarnya yang utama adalah prakteknya. Ibarat gini katanya, ibarat belajar renang lah ya, kalau bicara teorinya harus begini, harus begitu, dan lain-lain, mendingan langsung aja katanya terjun dulu ke kolam, baru nanti setelah bergerak, mungkin nanti diberi arahan, oh ini begini, secara teori seperti apa. Nah itu pula yang coba kami lakukan di mata kuliah kreativitas dan inovasi sektor publik. Dan ternyata setelah saya lihat perkembangan 5 minggu gitu ya, luar biasa, ide-ide brilian teman-teman sebagian besar sudah keluar gitu ya. Dan saya sangat mengapresiasi itu gitu ya, termasuk juga apa yang tidak atau belum terpikirkan oleh generasi sebelumnya, teman-teman berani memunculkan itu dan itu adalah natural, itu adalah alami. Berdasarkan pemikiran teman-teman, pengamatan teman-teman, dan juga sebagian adalah hasil dari pengalaman teman-teman. Apalagi kalau teman-teman semakin banyak mengamati, semakin banyak membaca, memikirkan, dan semakin banyak pengalamannya. Pasti akan semakin banyak pula ide-ide kreatif yang muncul, yang akan berkontribusi pada perubahan tata kelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Sekali lagi saya melihat potensi yang sangat potensial di teman-teman semua. Saya apresiasi itu ya teman-teman ya. Nah untuk hari ini sebelum ditunjuk seperti biasa tentu saja saya berharap teman-teman menampilkan rasa percaya dirinya, kemampuannya untuk mau sharing. Apa sih perkembangan apa yang telah teman-teman tempuh terkait upaya mewujudkan ide kreatifnya dalam bentuk inovasi sektor publik. Silahkan, siapa yang mungkin kemarin saya merasa waktu dipanggil gitu ya, belum ada progres apa-apa, maka sekarang silahkan, waktunya menunjukkan siapa diri teman-teman. Silahkan raise hand, menceritakan progresnya, harapannya minggu kemarin ya, minggu kemarin sampai nanti menjelang UTS, teman-teman pergi ke lapangan. Langsung cek situasi kondisi di mana ide kreatif teman-teman akan diwujudkan. Apalagi kalau misalkan kemarin saya sampaikan, apakah ada fotonya, ada videonya gitu ya, studi dokumennya, yang akan teman-teman tampilkan begini loh, sehingga kemudian teman-teman
bisa mengkalkulasikan, menghitung peluang, tantangan gitu ya, kelemahan-kelemahan dan juga kelebihan yang bisa dilihat setelah teman-teman berpikir di luar arena gitu ya, dalam arti berarti hanya di belakang layar, dan kemudian setelah teman-teman cross check ke lapangan, oh ternyata Bu, setelah saya cek seminggu kemarin, ada berbagai tantangan nih yang akan dihadapi kalau ide kreatif ini mencoba untuk diwujudkan. That's okay, itulah seorang analis kebijakan. Dia biasa mengkalkulasikan atau memperhitungkan berbagai hal. Kalau secara teori, teman-teman sudah punya gambaran SWOT-nya ya, strength-nya atau kelebihannya dari ide kreatif teman-teman dan juga kelebihan dari lokasi yang akan teman-teman terapkan gitu ya. Kemudian teman-teman juga cari weakness-nya atau kelemahannya. Kelemahan dari ide ini apa? Kelemahan dari lokasi yang akan dijadikan sasaran perwujudan ide ini juga apa? Kemudian opportunity-nya apa? Peluang-peluang, kesempatan-kesempatan apa yang sebenarnya bisa ditangkap dari ide yang semula hanya digagas gitu ya, baru teman-teman konseptualisasi di belakang layar istilahnya ya. Belum di-matching-kan dengan situasi kondisi lapangan. Opportunity apa yang sebenarnya bisa ditangkap gitu ya. Kemudian threats atau ancaman-ancaman apa? Risiko-risiko apa yang perlu dikalkulasikan? Pasti semuanya itu ya, keempatnya akan selalu ada dalam setiap hal apapun. Termasuk ada dalam upaya mewujudkan ide kreatif teman-teman. Silahkan, siapa yang mau sharing duluan? Barangkali Dian nih, udah siap Dian? Halo Ibu. Halo, siapa ini? Diva, silahkan Diva. Ya Ibu, Diva mau sedikit sharing ya Ibu. Cuman Silahkan. belum dibikin PPT kayak gitunya soalnya Nggak Diva apa-apa. baru sebagian. Jadi Nggak sharing apa-apa. aja ya Bu. Nggak Nah kan apa-apa, waktu silahkan. Iya Bu. Nggak apa-apa, Waktu hari silahkan. Selasa kan, jadi Bu gini. Waktu hari Selasa kan Diva survei ke lapangan ya Bu, ke TPS tempat di Arca Manik. Sama ke puskesmas yang melihat sampah medis itu. Nah pas ke TPS-nya itu Diva tuh sempat moto sama video juga, cuman belum disatu-satuin Bu. Soalnya kan harus disatuin sama sampah yang dari puskesmas itu. Nah pas Diva survei ke TPS, ternyata sampahnya itu masih belum dipilah-pilah gitu loh Bu. Jadi sebagian RW itu udah ada yang dipilah-pilah. Diva juga sempat ke kantor-kantor RW, 3 kantor RW, RW 8, RW 2 sama RW 1. Ngelihat kalau itu udah dipisah bagian. Cuman kalau yang lainnya mungkin langsung disatu-satuin aja, dibuang aja ke TPS gitu. Nanti kan kalau di Kelurahan Dipa itu tukang sampahnya ngambil ya Bu ke rumah-rumah. Nah, mungkin tukang sampahnya juga enggak tegas Bu. Jadi sampahnya itu tetap disatuin, enggak dipisah-pisahin antara organik sama non-organik itu. Cuman jadi proker yang dari pemerintah itu baru 3. Terus Dipa survei aja buat inovasi Dipa yang ngeiniin sampah masker. Cuman Bu aksesnya tuh susah kalau buat masuk ke puskesmas. Kemarin tuh kan banyak yang vaksin anak-anak gitu sama ini Bu banyak yang berobat. Jadi Diva itu kalau mau minta izinnya susah, terus lagi antri juga. Jadi pulang aja cuman moto puskesmasnya aja. Nah, jadi Bu Diva teh pengen diganti gitu Bu, pengen inovasinya teh pengen semua RW di Sukamiskin itu milah sampah dulu biar enggak si sampahnya teh enggak terjadi penumpukan dan enggak jijik gitu ya Bu di TPS-nya. Nah, Diva juga kayak udah kepikiran kerja sama siapa aja kan di Arca Manik itu ada di Sukamiskin itu ada beberapa komunitas. Mungkin nanti juga join sama Karang Taruna kelurahannya sama Karang Taruna unit RW untuk melakukan gerakan pemisah sampah yang bakal dinilai. Mungkin kalau bisa Diva mau minta izin juga sama lurahnya gitu Bu. Seperti itu. Oke Diva, keren ya. Pertama dengan cara Diva bergerak saja itu udah luar biasa ya. Diva udah langsung terjun meskipun cuman bisa mengamati, belum ngobrol, that's okay, itu keren.
Nah, kemudian Dipa ada perubahan ide gitu ya, setelah memperhitungkan sebagian SWOT-nya tadi ya. Akhirnya kalau cuman masker kayaknya menurut Dipa entah terlalu sempit atau seperti apa, that's okay. Dipa akhirnya ingin program pertama tuh memperkuat upaya Kang Pisman. Pemilahan sampah di 3 RW. Nggak apa-apa, Diva. Nah, barangkali nanti ide inovatif apa, dan ide kreatif apa ya yang bisa Diva wujudkan. Apakah kemudian Dipa akan memainkan reward and punishment, yaitu penghargaan dan hukuman bagi siapa yang telah memilah sampah dan rumah tangga mana yang belum memilah sampah. Itu ya, kalau secara psikologis katanya dalam ilmu perilaku ya, reward and punishment itu sebenarnya tahapan yang paling rendah gitu ya, dan dulu diberlakukannya itu ke binatang gitu ya, tapi ternyata masyarakat Indonesia, masyarakat kita memang masih efektif gitu ya, menggunakan reward and punishment itu untuk memperkuat program pemerintah. Nah, apakah mungkin Dipa akan akhirnya perlu negosiasi dengan Pak RW, dengan Pak Lurah gitu ya. Pak, gimana ya, ini memprihatinkan loh. Otomatis harus punya data ya, Dipa ya, berapa data sampah yang ada di sana dan sebagainya. Gimana ya Pak ya, saya karena ada mata kuliah kreativitas dan inovasi sektor publik, saya juga dituntut untuk berlatih membuat perubahan di masyarakat gitu ya, terkait administrasi pemerintah, dan saya concern dengan program Kang Pisman dari Kota Bandung. Maka yang tercetus ide di benak saya tuh gimana caranya memperkuat program Kang Pisman ini gitu ya. Dimulai dari pemisahan sampah aja dulu. Ini kayaknya sederhana, mudah, tapi tidak mudah untuk dilaksanakan gitu. Gimana Pak kalau diadakan lomba, misalkan lomba keluarga yang bisa memilah sampah kerjasama dengan PKK. Kemudian barangkali nanti ada hadiah, kemudian ada sanksinya sanksi sosial misalkan. Hadiahnya ya hadiah hiburan gitu ya. Siapa tahu ada sponsor nih dari komunitas-komunitas pecinta lingkungan, dari perusahaan-perusahaan di sekitar sana, di Acamanik. Inilah fungsi Dipa gitu ya, sebagai konektor atau penghubung antara pemerintah setempat dengan masyarakat, dengan dunia swasta gitu ya. Dipa berani bicara seperti itu aja gitu ya, presentasi secara lisan. Nanti kalau diminta data-datanya Dipa siapkan, ini datanya, kemudian sampai bisa mempengaruhi kepala wilayah setempat gitu, itu udah latihan praktik langsung terapan administrasi pembangunan negara. Jadi intinya bukan hasilnya saja yang kami lihat ya Dipa ya, tapi justru gerak Dipa, komunikasi Dipa, negosiasi Dipa, upaya mempengaruhi jadi influencer di masyarakat, jadi influencer kepada pemerintah setempat, itu udah bagian dari praktikum mata kuliah yang ada di APN. Intinya silahkan dipajajaki, lanjutkan gitu ya. Sekali lagi jangan berhenti untuk menginfluence, untuk mempengaruhi masyarakat, mempengaruhi pemerintah supaya ada perubahan ke arah yang lebih baik. Gitu ya, Dipa, bisa dipahami poinnya? Ya Ibu, tapi Dipa mau minta saran dulu sama Ibu. Kan Boleh, Dipa kayak boleh. mau join gitu ya. Ibu tadi sama ibu-ibu PKK gitu. Tapi Dipa mau mulai dari RW Dipa dulu biar Iya. mempengaruhi si RW lainnya gitu yang belum. Nah Dipa tuh kayak harus pakai surat kayak gitu nggak sih Bu kalau buat join atau pakai omongan aja gitu Bu? Oke, keren Dipa ya. Ini juga buat semua ya. Bu, saya bingung kalau untuk berteman atau menjalin silaturahim dengan entah itu elemen-elemen yang ada di masyarakat gitu ya, organisasi-organisasi, baiknya pakai surat formal dulu atau justru informal. Saran saya,
sebaiknya informal dulu. Informal dulu itu keren banget teman-teman ya, dan biasanya lebih manjelep. Caranya gimana? Kadang SKSD, sok kenal, sok dekat gitu ya. Atau kadangkala kita nempel dulu nih ke siapa nih kader PKK gitu ya, aktivis PKK yang kita kenal. Lalu kemudian boleh nggak saya pengen tahu apa itu kegiatan PKK, pengen ikut dulu sekali gitu ya. Nah dari sana boleh teman-teman baca sikon. Biasanya ya pendekatan yang lebih, ini buat teman-teman ya. Pendekatan kalau kita mau gabung ke suatu komunitas, ke suatu organisasi, biasanya ya, ini ada teorinya juga sebenarnya teman-teman. Selain ada kedekatan ya, kedekatan secara personal dengan salah satu orang di sana, juga biasanya ya, ini sebenarnya rumus katanya ya, rumus-rumus jadi pemimpin nih teman-teman. Dengan makanan. Katanya ya, kalau kita bikin makanan sederhana apa aja, ikut ke sana, kemudian bawa apa, itu secara tidak langsung menyambungkan silaturahim. Ibu-ibu saya ingin belajar karena saya misalkan ininya di APN. Nah itu cuma sekemampuan kita, entah itu cuma permen istilahnya kalau kita bisanya permen. Apalagi kalau misalkan apa aja itu katanya ya, itu yang bisa menghubungkan menarik minat pertama lah, menarik kalau kita bilang mengambil hati pertama gitu ya. Kok bisa ya sambungkan antara makanan dengan silaturahim? Itu berawal dari teori Abraham Maslow tentang hierarki kebutuhan manusia atau hierarchy of needs dari manusia. Kebutuhan pertama itu adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan fisik. Nah, otomatis orang disentuh perutnya dulu dalam arti memenuhi kebutuhan fisiknya dulu ya, makan, maka kemudian nanti naik ke hati dan seterusnya. Itu yang pertama ya, kalau misalkan teman-teman sekiranya mampu atau misalkan punya kemampuan lah, buat apa nih untuk ngedeketin gitu ya. Kalau ujuk-ujuk saya punya kepentingan apa, tapi cuman modal omong doang atau punya konsep doang, biasanya gitu ya, waktunya butuh lama untuk mendekat. Tapi kalau misalkan ada kegiatan PKK apa nih, boleh nggak ikut? Masa anak-anak misalkan atau ABG remaja kok ikut kegiatan ibu-ibu? Nggak apa-apa, ini bagian dari jurusan yang saya tempuh gitu ya. Nih yang ibu-ibu ini kebetulan misalkan Dipa bikin apa nih, yang mudah-mudah gitu ya teman-teman sekarang. Biasanya dengan cara seperti itu keambil hatinya terus mengena gitu ya teman-teman ya. Itu salah satu cirinya. Tapi ada juga nih di sini nih, nggak semua orang sama kan. Dari 20 berapa orang nih di sini nih. Kalau laki-laki mungkin beda lagi ya pendekatannya ya, masa misalkan bapak-bapak bawa ngejingjing makanan gitu ya. Kalau saya ke anak saya ya dulu ya dia jadi ketua kelas gitu ya. Saya selalu pagi-pagi tuh bawa apa aja tuh buat teman sekelasnya minimal permen. Jadi seminggu sekali tuh dia tuh bawa permen gitu. Kayaknya seperti itulah teman-teman ya. Ini ada 30 mahasiswa beda-beda. Kalau saya nggak bisa Bu pendekatan informal, saya orangnya harus formal terus. Sehingga mungkin karena belum terbiasa gitu ya, sehingga kemudian saya butuh surat dari prodi, silahkan, silahkan. Boleh misalkan teman-teman ngedrap sendiri nih, misalkan kepada yang terhormat, Ketua Tim Bergerak PKK Kecamatan Arca Manik atau RW berapa nih, disampaikan dengan hormat bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini nama misalkan Diva, NPM berapa, prodi apa, sedang menjalani mata kuliah kreativitas dan inovasi sektor publik semester 2 dan diwajibkan untuk menggagas serta mewujudkan ide kreatifnya dalam bentuk inovasi. Nah, salah satu inovasi yang menarik perhatian saya yaitu gini. Boleh kok atas nama Dipa sendiri, lalu kemudian mengetahui kaprodi. Nanti saya tanda tangan digital. Bisa. Intinya, kalau teman-teman butuh surat nih sebaiknya ya, bukan hanya minta ke prodi gitu ya, minta dibikinin teman-teman ngedrap sendiri. Sehingga kemudian teman-teman tahu, oh gini toh cara bikin surat. Kenapa?
Jangan salah ya teman-teman ya, ada yang sampai misalkan sudah selesai level S2 atau S3-nya aja kadang bikin surat aja masih gagap gitu ya, ini gimana sih? Makanya kenapa kemudian kalau saya dari semester sekarang nih, teman-teman baru semester 2, monggo silakan berlatih, bikin surat, merangkai kata-kata yang sopan, yang humble gitu ya. Tapi inti apa? Prodinya sebagai atau dosen mata kuliah boleh, mengetahui dosen mata kuliah boleh, mengetahui kaprodi mangga. Gitu ya Dipa ya, dan teman-teman ya, yang lainnya silahkan. Intinya gini, saya yakin, saya ngalami ya, ada dalam posisi teman-teman, kadangkala kita sudah punya asumsi, kadang lebih banyak perkiraan, bayangan, prasangka dibanding kita bergerak sendiri. Jadi belum apa-apa sudah ngebayangin, aduh takut nanti begini, nanti begitu, nanti gimana kalau begini, nanti gimana kalau begitu. Jadi akhirnya kita udah dibayang-bayangi hal-hal yang mungkin nggak gitu loh realitanya. Makanya akhirnya kita kayak terbelenggu, nggak berani gerak gitu karena takut begini, takut begitu, khawatir begini, khawatir begitu, gimana kalau begini, gimana kalau begitu. Dan itu sebenarnya hanya ada di pikiran kita aja teman-teman. Kalau teman-teman udah memberanikan diri, gerak aja melangkah dari rumah ke RT, ke RW, ke desa, ke puskesmas, kayak tadi ya, Diva ya. Itu sebenarnya belenggu itu tuh udah mulai satu lepas, satu lepas, satu lepas. Semakin teman-teman melangkah, bergerak, lepas, lepas, lepas asumsi itu. Nanti pada saat teman-teman sudah di lapangan ternyata responnya tidak sesuai harapan, ada yang dicuekin, ada yang dicutekin gitu ya. Teman-teman olah lagi emosi teman-teman. Nggak apa-apa, senyum aja. Kan saya yang butuh. Nggak apa-apa, ini bagian dari proses. Kata Bu Nita, saya sedang mengumpulkan jam terbang. Saya sedang mengumpulkan pengalaman. Berarti saya nanti kaya. Saya pernah dicutekin orang, saya pernah dibentak orang, saya pernah dicuekin orang. Itu pengalaman-pengalaman yang akan membentuk kita. Sehingga menjadi lebih kuat, menjadi lebih kaya. Dibanding kalau misalkan kita nggak mau bergerak gitu ya, karena dibayang-bayangi hal-hal yang belum tentu sesuai dengan kenyataan tadi. Kemudian akhirnya pengalaman kita kosong. Kalau ada di antara teman-teman yang udah pernah dicuekin, dijutekin, dimarahin gitu ya, diapa-apain maksudnya sama orang lain, wah teman-teman lama-kelamaan semakin kuat mentalnya. Ini bukan yang pertama kali kok saya dicuekin, bukan yang pertama kali saya dijutekin gitu ya. Hal seperti itu yang akan membentuk kepribadian teman-teman sehingga kemudian nanti lebih tangguh, resilience-nya kebangun. Makanya kenapa minggu kemarin saya bilang, teman-teman ayo terjun ke lapangan, nggak usah ditemenin gitu ya, kayak anak TK mau sekolah ditemenin ibunya, sekarang kan nggak boleh, apalagi ini anak mahasiswa. Bu, temenin saya dong ke puskesmas, oh enggak. Teman-teman coba baca sikon dulu, oh ternyata nggak memungkinkan untuk ngajak ngobrol orang puskesmas karena segitu hat-trick-nya, that's okay, Diva udah keren baca situasi. Itu Diva dan kawan-kawan panjang lebar saya sampaikan, ini bukan hanya untuk Diva ya, tapi juga untuk yang lain. Bu Nita ngeguruin gini karena Bu Nita pernah ngalamin apa yang teman-teman rasakan. Aduh belum apa-apa udah takut duluan, udah ngebayangin yang enggak-enggak gitu ya. Ternyata semakin ke sini, oh no, ayo jalani aja lah, apapun yang terjadi, kumaha engkewe gitu ya. Pada saat nanti kita dapat respon yang nggak sesuai, cepat kita ini lagi, olah lagi di pikiran kita, oke, that's okay, nggak apa-apa, ini akan jadi pengalaman berharga. Mungkin ada hal yang kurang pas dari diri saya. Di mana? Kalau salah, teman-teman minta maaf saja. Duh punten, maaf, nggak sengaja gitu ya, karena kita tempatnya salah dan lupa. Ya, kalau gagal ternyata teman-teman udah jangan berhenti, coba lagi. Gitu ya, Diva ya, bisa dipahami, Div? Bisa Ibu, terima kasih ya Bu. Oke, sama-sama. Yuk, siapa lagi yang mau sharing? Siapa yang udah terjun ke lapangan? Baca sikon dibanding ada di kamar atau dibanding ada di rumah, ngebayangin sementara situasi kondisinya seperti apa nih, teman-teman?
Yuk, siapa? Ajeng, barangkali Ajeng mau sharing, Jeng? Oh, Firly, silakan Firly, keren banget, udah raise hand. Firly itu mau presentasi. Halo, silakan Firly. Halo Ibu. Firly itu mau presentasi, cuman masih loading Bu. Gak apa-apa, kita tunggu. Gimana? Sambil cerita boleh. Firly kemarin terjun juga ke lapangan? Iya Ibu, jadi Firly wawancara, kan Firly tentang anak jalanan sama pemulung yang kayak gitu. Yang di Kera Condong ya? Yang di ini Bu, yang di Dago. Oh, di Dago. Oke. Nah, ini keren banget. Dari sekarang Firly udah jadi peneliti. Oke, di Dago ya. Iya Ibu. Oke, boleh sambil share screen. Sambil nunggu share screen, di daerah mana tuh? Di daerah Simpang 5 kah atau di mana? Di bawah ini Bu, di bawah jembatan. Di bawah jembatan? Oh, jembatan yang mana tuh? Jembatan yang di dekatnya BCA? Iya, itu. Oh, dekat SMA PGI itu ya, sebelum ini ya? Terus gimana cara Firly mendekati mereka? Firly kan coba ini ya, nyamperin pemulung, nenek-nenek. Terus Firly wawancara kemarin tuh, nanyain kalau dari penghasilan pemulung itu tuh udah cukup belum untuk keseharian. Iya. Terus Firly juga nanyain pendidikannya tuh, tamat pendidikannya tuh apa. Terus nanyain alasan kenapa memutuskan jadi ini gitu, kerja pemulung gitu. Oke, keren ya. Kemudian hasil dari wawancaranya itu Firly catat? Firly rekam suara, Bu. Rekam suara. Kalau sudah direkam suara, catat ya. Iya, Ibu. Bahkan dari catatan ini udah langsung penelitian nih. Bahkan dari ini hasil terjun ke lapangan itu teman-teman bisa bikin tulisan tuh. Bukan hanya ide inovasi ya, bukan hanya wujud inovasi, tapi bikin tulisan, dianalisa. Jadi kecil-kecil udah punya karya, maksudnya kecil-kecil semesternya udah punya karya. Karena teman-teman sudah melakukan itu, supaya melakukan penelitian, melakukan pengkajian. Kenapa sih ada sebagian orang yang memilih untuk hidup di jalanan gitu ya? Gimana kata teori, gimana kata mereka, kata realita gitu ya. Kemudian apa yang ingin kita sarankan ke pemerintah? Kan ada yang namanya dinas sosial gitu ya. Nah, teman-teman keluarkanlah ide liar teman-teman. Oke, Firly udah keluar, udah ini belum? Udah ada belum ininya? Belum bisa loading ya ininya ya? Nah, sebentar saya ingin bertanya, pada saat Firly ke sana apakah ada penolakan nih? Misal karena ada beda dari ininya aja nih, dari penampilannya misalkan Firly berbeda nih, bersih atau misalkan lebih trendy gitu sehingga kemudian membuat mereka ini siapa sih gitu. Ada nggak seperti itu? Atau justru Firly mencoba mendekat dengan cara mereka, nggak mencolok pakaiannya, ya inilah biar diterima gitu. Coba saya ingin tahu. Alhamdulillah Firly kemarin nggak kenapa-napa sih Bu, malah kayak iya nggak apa-apa gitu, kayak ramah gitu. Oh sip. Oke, nah itu dia ya. Ibu udah terlihat belum share screen-nya? Belum. Nah ini juga teman-teman, nanti teman-teman akan memainkan peran untuk mendekati suatu kelompok tertentu. Teman-teman coba harus mengidentifikasi diri kita mendekati mereka dulu. Misal, kalau kita misalkan ya ke anak jalanan atau apa, jangan sampai kita
berbeda gitu, mencolok. Misalkan mereka agak sedikit kotor, misalkan dalam arti ini ya, kita jangan, trendy, wangi, bersih, wis, jangan terlalu seperti itu menciptakan jarak gitu ya. Kemudian nanti teman-teman akan belajar seperti itu loh ya, teman-teman ya. Nah ini oke. You nyumbang, wis keren. Silahkan Firly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Firly tuh punya inovasi buat bikin website yang namanya itu You Nyumbang. Jadi itu tuh hayu nyumbang bareng gitu. Bagi anak-anak jalanan, pemulung, terus sama yang disabilitas. Ini latar belakangnya. Jadi kan di masa pandemi ini tuh jumlah PMKS di Kota Bandung semakin meningkat. Lalu PMKS di Kota Bandung rata-rata tuh kayak pengamen, gelandangan, terus anak-anak kecil gitu, Bu. Terus hal ini tuh disebabkan karena faktor internal, yaitu kemiskinan yang mulai meningkat di masa pandemi, terus rendahnya keterampilan, rendahnya pendidikan, dan sikap mental. Dan itu ada faktor eksternal juga, yaitu lingkungan sekitar dan letak geografi. Kemarin juga kan Firly wawancara kan yang ke ibu pemulung. Nah, itu tuh dia dari merantau ke Bandung. Dari mana? Dari Bogor. Dari Bogor. Oke. Jadi ke Bandung buat apa sih? Kadang di hari Minggu tuh ibu itu kayak jualan minuman di pasar Minggu yang di Gasibu. Kayak gitu. Nah, ini data jumlah PMKS di Kota Bandung dari tahun 2017 sampai 2020. Tahun 2017 ada 1.654 orang, di tahun 2018 ada 2.000 orang, di tahun 2019 ada 2.800 orang, di tahun 2020 ada 3.000 orang. Oke, dari mana sumber datanya ini, Firly? Dari Google, Ibu. Sebutkan ya, selalu ya, ada sumbernya ya. Di Google juga website-nya dari mana gitu ya? Ya, Ibu. Nanti dicantum. Oke, sip. Lanjut, Firly. Terus tujuan pembuatan website ini tuh untuk mempermudah masyarakat untuk menyumbang barang-barang seperti baju layak pakai, celana, kerudung, mukena, sepatu, jaket, dan lain sebagainya. Terus website ini juga diciptakan tuh buat menyadarkan masyarakat gitu, Bu. Jadi kayak menyadarkan kalau kita tuh harus saling membantu gitu, Bu. Karena mereka juga masih kurang gitu buat kebutuhan sehari-hari. Bahkan kemarin wawancara sama pemulung tuh nggak pakai masker gitu, Bu. Jadi masker juga mereka kayak lumayan mahal gitu, Bu, buat beli masker. Nah, ini target sasarannya anak jalanan, pengemis dan gelandangan, pemulung, sama balita terlantar. Terus target pasarnya itu anak milenial, masyarakat Kota Bandung Raya, sama lembaga pemerintah Kota Bandung. Terus apa itu You Nyumbang? You Nyumbang adalah website untuk menyumbang barang-barang untuk diberikan kepada anak jalanan, pengemis, pemulung yang ada di Kota Bandung Raya. Lalu barang-barang tersebut itu berupa baju, celana, buku, tas, peralatan tulis, dan lain sebagainya. Masyarakat yang ingin menyumbang hanya perlu membuat akun di website. Setelah itu masyarakat sudah bisa gitu melakukan menyumbang barang-barang, dan masyarakat juga bisa menyumbang berupa uang gitu, Bu, selain barang. Lalu rencana aksinya, Firly riset dulu ke lapangan, lebih dalam gitu, Bu, kayak kondisi, lebih dalam kondisi anak-anak jalanan sama pemulung itu kayak gimana. Terus kalau udah gitu, Firly coba bikin website, terus si websitenya itu
Firly promosiin ke media sosial biar banyak orang gitu yang berantusias gitu. Terus berikutnya sebelum Firly membuat websitenya, Firly mau meminta kerjasama dulu ke dinas sosial gitu, Bu. Baru Firly bikin website dan Firly promosiin ke media sosial. Kemudian alternatif solusinya ini masih ada kendala. Firly itu masih kurang mengetahui pembuatan website gitu, Bu, kayak gimana. Kendala masih itu gitu. Terus solusinya mungkin Firly bakal minta bantuan gitu ke teman-teman Firly yang mungkin bisa gitu bikin website kayak kayak cutting, kayak Carefree gitu ya, Bu ya. Mungkin bisa gitu bikin website, mungkin ajak kerjasama gitu Carefree buat bikin website ini gitu. Mungkin kalau buat sementara gitu ya, mungkin Firly bikin link di form dulu, Bu, kayak pakai link. Terus kalau misalnya ada orang yang mau nyumbang, bisa lewat link itu. Nanti dari link itu kita bisa ada kontak personnya gitu, Bu. Jadi ke WA gitu. Buat informasi selanjutnya gitu. Udah gitu. Ibu sebentar, ini suara wawancaranya. Boleh. Di play. Boleh, silahkan, boleh. Sebentar. Ibu Etik. Ya. Umurnya berapa, Ibu? 62. 62. Alasan Ibu sekarang untuk mengumpulkan sampah-sampah ini? Karena saya kan udah tua, nggak kerja, jadi apa aja saya kan butuh uang. Daripada saya duduk-duduk nggak dapat uang, kalau ini kan dapat dijual, bisa beli beras, gitu, beli makanan. Kalau dari penghasilan ini apakah udah memenuhi kebutuhan Ibu? Enggak, cuma kan sekarang lagi musim penyakit, jadi kan dapatnya cuma sehari dapat 20.000. Waktu itu kan waktu belum ada ini udah dapat 50. Tapi ya kan sekarang harga mahal, ya apa adanya seadanya gitu. Ibu biasanya ambil sampah di daerah mana aja? Ya daerah Gasibu itu, terus daerah Kasih Ukur, terus itu biasanya kesana itu itu Gedung Sate. Oh, Gedung Sate, Gasibu, DU gitu ya? Ya, DU. Kalau boleh tahu Ibu tamat pendidikan? SD kelas 6. Tamat SD kelas 6. Kalau Ibu punya anak? Satu. Laki-laki tapi kan udah nikah, udah punya cucu juga. Kerjanya apa kalau gitu? Itu di kampung. Petani. Oh, petani. Oke. Asalnya dari mana? Cirebon. Oh, kesini? Iya, karena tadinya itu dagang jualan jualan teh botol di sini kan waktu itu kan udah lagi aman. Iya. Sekarang kan nggak boleh yang jualan di sana. Iya. Apalagi di pinggir-pinggir jalan juga nggak boleh, banyak pembersihan. Jadi saya terpaksa gini gitu. Jadi kayak ngerantau gitu ya? Iya, daripada nggak kerja, jadi saya nggak bisa pulang kalau gitu. Kalau Ibu rumah di mana? Tempat saya di Kanangsari. Di mana, Bu? Kanangsari, bukan rumah. Itu mah bos saya dikasih sekamar. Oh, jadi Ibu kayak setor gitu ya? Itu iya, setor seminggu sekali. Sekarang waktu itu jualnya tiap hari. Sekarang seminggu sekali dapat 150. 150? Ya. Seminggu? Seminggu. Jadi sehari cuma 25. Sehari 25 gitu ya? Kan 6 hari sampai Sabtu.
Sabtu saya kan bisa jual, bisa bimbang. Dapatnya 150, kadang 120. Bagaimana ada barangnya aja. Kalau ibu udah ada bantuan nggak dari pemerintah? Enggak. Ya, saya kan KTP-nya KTP dari Jawa. Enggak punya KTP baru. Jadi belum ada bantuan gitu ya dari pemerintah? Belum. Lupa dikasih orang aja di jalan gitu ya. Saya kan nggak minta, suka dikasih sama yang naik mobil, suka di ini kesini katanya. Jadi saya kasih uang. Jadi dari orang yang di jalan aja gitu ya? Udah paling segitu aja ya? Ya. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Oke. Ada lagi, Firly? Halo? Halo, Firly? Halo Ibu. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau diputar? Ada satu lagi Ibu. Silakan. Silakan. Ini teman-teman ya, sambil nunggu Firly share lagi slide yang lain. Dari satu action yang Firly lakukan aja ya, dan dari satu ide yang Firly sampaikan, ini akan membuka banyak diskusi pro kontra, dan itu tugas mahasiswa loh. Jangan hanya setuju saja dengan ide Firly. Nanti teman-teman akan mempertanyakan hal-hal yang lain. Nah, ini yang akan membuat teman-teman tuh saling asah, saling asih, saling asuh tuh. Silakan. Sekarang Firly yang lain nih. Silakan. Kayak gini keren banget ya. Kita bicara studi kasus. Nanti boleh terjadi penajaman ide gitu. Firly, kalau misalkan pakai nyumbang, nanti gimana menciptakan ketergantungan nggak nih buat mereka? Terus kemudian ada nggak program lain yang sebenarnya hampir sama nih Fir dengan nyumbang? Itu tuh tugasnya teman-teman loh. Jadi saya berharap teman-teman nggak diem. Justru dari sini nanti akan keluar ide-ide gila teman-teman, hasil bersinergi. Silahkan Fir, putar lagi. Ini dari wawancara pemain musik yang disabilitas, Bu. Keren, sip, sok, langsung. Kalau boleh tahu namanya siapa? Adi. Namanya Adi? Iya, Adi. Umur berapa? Umur 24. 24. Iya. Alasan untuk memain musik di jalanan kenapa ya? Ini alasannya ya mungkin karena nggak ada pekerjaan lagi gitu. Soalnya kalau main musik kayak di panggung-panggung gitu kan jarang-jarang ya. Iya. Ya mau nggak mau kan ke jalan gitu kan. Soalnya juga kebutuhan terus berjalan gitu kan. Iya. Kalau nggak kerja ya susah juga. Kalau boleh tahu rumahnya di mana? Saya rumahnya di Sarijadi. Sarijadi, lumayan ya. Lumayan jauh. Kalau ada bantuan dari pemerintah gitu kalau buat dana? Nggak ada banget kalau dari pemerintah. Nggak ada. Kita juga, saya juga misalkan ada pekerjaan yang lebih layak mah mau aja gitu ya. Cuman ya ke jalan juga terpaksa sebenarnya. Gitu. Kalau boleh tahu lulusan tamat apa pendidikan? Saya dulunya di Wiataguna. Di mana? Wiataguna. Wiataguna tuh SMP, SMA? Itu teh sekolah keterampilan. Oh, SMK ya? Sekolah keterampilan, iya. Iya, SMK. Wiataguna memang khusus buat sekolah tunanetra gitu. Oh, khusus ya? Iya, khusus. Oh, iya. Kalau boleh tahu udah berapa lama? Apanya? Udah di jalan main musik? Ya hampir setahunan lah. Oh, udah setahun. COVID ya? Iya, benar.
boleh tahu apa punya apa sih saudara gitu yang sama gitu? Enggak sih, alhamdulillah. Tapi ya saya sendiri lah yang gini. Tunanetra. Udah sih, kalau udah cukup sih. Oh iya, siap. Makasih ya. Iya, siap. Ya, ini Oke. Udah, Firly? Udah Ibu, sebentar Ibu. Boleh. Udah Ibu. Oke, aduh kita berikan aplaus dong buat Firly ya. Aplaus mana aplaus virtualnya dong teman-teman. Oke, mana virtual aplaus buat Firly ya. Pertama saya apresiasi ini pendekatan Firly, keberanian Firly, datang langsung gitu ya. Enggak semua orang bisa seperti ini ya, tapi Firly mencontohkan nih, mudah-mudahan menginspirasi yang lain. Kalian bisa. Kalian keren gitu ya. Dari satu hal ini yang teman-teman lakukan ya, satu Firly, padahal ini langkahnya udah berapa puluh langkah nih sebenarnya ya. Ini bisa jadi ini loh teman-teman, jadi tulisan juga nih. Tinggal cari kalau ini teorinya. Nah, gimana nih? Ada satu pertanyaan misalkan, gimana cara menangani PMKS di Kota Bandung dengan data yang terus meningkat dari tahun ke tahun? Sementara ini salah satu kasus yang Firly ungkap, Ibu tadi tidak memiliki KTP Kota Bandung, sehingga tidak mendapatkan akses bantuan dari pemerintah setempat. Nanti Firly tanyakan ke Dinas Sosial Kota Bandung. Tempatnya di sini ya. Aduh, di Ranca apa nih? Ini deket-deket rumah saya nih. Deket-deket rumah siapa di sini ada ya? Teman-teman yang lain ya. Bahkan nanti ada salah satu pejabatnya juga mungkin bisa ditanya ya. Saya ada nomor handphonenya nih. Hal seperti itu nanti ke depan gimana? Itu hasil dari kajian seorang analis kebijakan. Dan ini pasti terjadi di berbagai daerah. Di sisi lain kan kita ingin mewujudkan ketertiban, keindahan, ketentraman wilayah kota gitu ya. Lalu kemudian dengan adanya pemulung dan lain-lain, ini dilematis gitu ya. Di satu sisi memang mereka ada, di sisi lain apalagi kalau misalkan teman-teman nanti manusia yang pakai dorongan gitu, itu juga sama hal-hal menarik. Lalu kemudian kita sebagai analis kebijakan, kita sebagai calon perencana pembangunan, kita sebagai calon pendamping fasilitator pembangunan, penggerak pembangunan, gimana nih menyikapi hal konkret teman-teman yang ada di depan mata kita. Teman-teman ungkap itu, wawancara itu. Menurut saya berani bicara, berani ngajak ngobrol aja itu udah keren banget. Apalagi setelah itu kemudian ditelusuri, saya harus nanya nih ke Dinas Sosial. Teman-teman kemudian Firly nanya juga ke Baznas, Badan Amilin Zakat Nasional. Lalu kemudian, apalagi nih yang ada? Mungkin ke rumah zakat boleh? Ya. Apakah, gini loh, you nyumbang gitu. Nanti pertanyaannya, Fir, gimana tuh kan udah banyak, Fir. Apa namanya? Aduh, nama organisasi filantropis. Kan banyak, Fir, organisasi filantropis. Cari nih, Firly kata kuncinya organisasi filantropis. Gitu ya, kata kuncinya organisasi filantropis. Banyak banget organisasi filantropis di Indonesia, Fir. Kalau kita buat lagi, apa tidak tumpang tindih gitu. Nanti Firly boleh kok pertahankan idenya. Enggak, Bu. Saya bukan di lingkup nasional. Saya ingin meraih teman-teman aja ya di lingkungan terdekat, keluarga, saudara yang untuk nyumbang itu. Terus gimana, Fir, nanti? Menciptakan ketergantungan. Mestinya mungkin yang dibutuhkan oleh mereka adalah pemberdayaan. Kalau kita kasih, nah nanti gimana nih? Firly cari lagi literatur. Gimana tarik ulur antara kita ingin memberdayakan dengan kita ingin memberi. Karena ternyata yang harus disasar adalah pola pikirnya, misalkan. Mereka membutuhkan pancingan, bukan dikasih ikan, gitu ya. Terus pancingannya dalam bentuk apa? Lapangan kerjakah? Nah, lalu kemudian
Apa hubungannya ini nih, fenomena seperti ini tadi ya, terutama yang menarik tuh ibu-ibu dan pemusik juga sama menarik, dengan Dinas Tenaga Kerja. Nah, Kepala Disnaker Kota Bandung itu alumni dari Politeknik Islam Bandung. Barangkali nanti bisa diwawancara juga tuh. Lalu kemudian hubungannya dengan apa? Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Wah, tadi jadi stakeholders-nya banyak banget nih. Itu cara anak APN mengkaji, menganalisis satu masalah. Nanti saya yakin kok, karena teman-teman potensial, energinya banyak, dan briliannya luar biasa teman-teman tuh. Saya yakin kok solusi-solusi yang akan teman-teman sampaikan itu out of the box gitu ya, yang mungkin tidak terpikirkan oleh generasi sebelumnya. Teman-teman sudah menghubungkan, namanya connecting dot gitu ya, menghubungkan berbagai titik. Kalau zaman dulu kan orang kerja tuh ya udah satu titik aja, fokus satu titik. Cara kerja teman-teman beda. Teman-teman tuh sampai turun ke jalan, mewawancarai, terus kemudian menghubungkan dot-dot atau titik-titik yang saling terkait, yang harusnya berkolaborasi gitu ya, saling terhubung. Nanti teman-teman nanti akan belajar nih, nanti pilih pasti semester berikutnya kepo dengan social network analysis. Ini loh, di semester 1-2 ini kita ingin membuka wawasan dan membuka spirit teman-teman bahwa wah teman-teman tuh banyak banget loh ranahnya, PR-nya, tantangannya, passion-nya tuh banyak loh yang bisa dijalani di sini. Gitu ya. Jadi keren banget, pilih mengungkapkan hal itu, teman-teman yang lain silakan serang. Serang bukan berarti menjatuhkan ya, tidak untuk menjatuhkan. Serang dalam arti ide gagasannya itu dipertajam. Supaya pilih juga mikir, oh iya ya, yuk nyumbang ya. Terus nanti gimana Fir dengan akuntabilitas publiknya? Gimana Fir? Nanti kalau orang nyumbang berapa disalurkan kepada siapa? Terus pemantauannya gimana Fir? Kan hal-hal seperti itu boleh kok. Nanti ya, ini kan baru ide individu. Nanti kalau ide kelompok, teman-teman akan saling asah. Saling asah. Dan saling asah itu bukan berarti teman-teman nggak percaya sama orang lain, nggak percaya sama teman sendiri. Bukan berarti nggak ngangkat teman sendiri ya. Justru teman-teman akan mempertajam. Sehingga kemudian nanti pilih semakin mikir, juga ya, iya juga ya. Terus gimana dong? Menurut kamu gimana? Mahasiswa seperti itu loh teman-teman. Jadi sekali lagi saya berharap ramai semua kelas ini. Silakan, ada yang mau bertanya ke Firly, memberikan gagasan, memberikan masukan, mempertanyakan, mengkritisi, monggo. Sok, mangga, siapa yang mau bertanya ke Firly? Dian, ada yang mau ditanyakan ke Firly? Sehingga kemudian Firly, oh iya ya, banyak yang mesti diperhitungkan. Tapi kalau Firly punya keyakinan, oh I believe it, saya percaya. Ini dari memang banyak kok ranah untuk ranah untuk menyumbang gitu ya, tapi minimal dari siapa dan mungkin harus rutin ya Fir ya. Tapi jangan sampai juga seperti ini loh Fir, coba tanya lagi. Mereka yang katanya mengemis di kota sebenarnya ya di kota gitu-gitu aja kehidupannya. Misalkan pakaiannya compang-camping seolah-olah katanya ya kekurangan makan, tapi sebenarnya mereka bisa nabung kok. Dan tabungannya itu disimpan ke kampung halamannya masing-masing. Nah, itu juga isu-isu yang mesti kita telusuri. Apakah benar? Gimana cara ngontrolnya? Mestinya yang paling tahu siapa saja warganya itu misalkan RT RW setempat gitu ya. Kemudian mereka gimana cara ngontrolnya nih? Wah, ini masalah administrasi pembangunan banget gitu ya, teman-teman ya. Gimana cara memfilter pendatang dari luar daerah? Ini di Dukcapil nih. Kemudian gimana RT RW bisa menjadi penjaga di wilayahnya, ada berapa PMKS di wilayahnya. Gimana cara mereka melaporkan mana yang penduduk asli, mana penduduk pendatang. Lalu kemudian mana kelompok-kelompok masyarakat yang tadi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan sebenarnya kalau mau ya ketahanan wilayahnya itu dibangun dari warga setempatnya. Hal-hal seperti itu loh teman-teman. Ini akan ada nanti muncul ide-ide inovasi dari teman-teman. Karena teman-teman paham sekarang. Paham ini masalah real pembangunan. Oke, saya ingin tahu. Pendapat yang lain. Agung, gimana Agung? Just speak up. Hanya silahkan ngomong dulu ya Agung ya. Baik, Saya Bu. yakin kalau waktunya ini panjang teman-teman akan ngomong semua. Silahkan Agung.
Paling kalau dari saya begini Bu, misalnya PMKS itu kan banyak dari luar kota gitu. Sekarang Pirly mau ikut kerjasama dengan Dinas Sosial di Kota Bandung. Nah kan data kependudukannya itu kan di luar Bandung ya. Apakah yang saya takutkan itu Dinas Sosialnya itu tidak mau ikut bekerja sama dengan alasan ini bukan penduduk kita gitu. Nah itu bagaimana Bu? Oke, ini bukan penduduk kita. Ini bisa jadi dari pertanyaan itu aja nih, dari satu poin yang Agung sampaikan. Nah, jangan ini nyambung dengan yang tadi Pilih sampaikan ya. Pilih juga tahu kan, akhirnya setelah terjun ke lapangan, Pilih tahu masalahnya ini bukan penduduk kita. Ini poin pertanyaan yang akan disampaikan ke Dinas Sosial. Ini poin pertanyaan yang akan disampaikan ke Dinas Tenaga Kerja. Ini poin pertanyaan yang akan disampaikan ke Disduk Capil. Ini poin pertanyaan yang akan disampaikan ke RT RW. Gimana cara menangani PMKS dalam tanda petik labelnya ini bukan penduduk kita. Ayo anak-anak APN nanti berkelompok. Menyelesaikan, menelusuri, dan mencari solusi terkait dengan fenomena satu masalah itu aja. Gimana kalau kita menghadapi kondisi real seperti ini? Dengan alasan ini bukan penduduk kita, so what? Maka kemudian yang akan jadi PMKS di satu wilayah, di satu kota, di satu daerah itu, ya bukan penduduk lagi. Terus gimana dong cara menyelesaikannya kalau gitu? Agung nih, sama nih, berarti nyambung ke apa yang Firly tadi ungkap di lapangan. Bayang ya teman-teman ya, banyak banget ya masalah sosial, masalah administrasi pembangunan di sekeliling teman-teman, di sekeliling kita. Dan teman-teman semakin keren karena tahu masalah konkretnya. Oke? Kayaknya setengah semester nggak akan cukup untuk menyelesaikan tugas individu. Makanya nanti pada saat pasca UTS, teman-teman akan berkelompok, dan nanti siapa yang bisa mempengaruhi yang lain, ide mana yang akan dikerjakan secara kelompok. Sekali lagi, praktikumnya ini yang banyak. Sekarang, tahap berikutnya ya, kalau teman-teman sudah sebagian ya, saya mudah-mudahan semuanya nih udah ke lapangan, kayak Firly tadi. Silakan, Firly cari ya literaturnya ya, gimana menangani masalah PMKS ini antara culture set dan mindset, antara budaya dengan pola pikir. Apalagi kalau misalkan tadi hanya satu pertanyaan konkret aja, kalau itu bukan penduduk kita. Pilih harus baca-baca sekarang, baca-baca. Pasti ini banyak yang neliti. Kalau ternyata belum banyak yang neliti, pilih lakukan penelitian. Buat jurnal. 4 lembar aja cukup asal dipublikasikan. Teman-teman yang lain mensitasi. Udah anak APN banget. Nanti diperhitungkan untuk kompeten tidaknya di akhir semester. Kalau teman-teman dari semester 2, 3 udah publikasi, karena analis kebijakan itu kan dipublikasi teman-teman ya. Udah teman-teman nggak diragukan lagi kompetensinya. Hari ini 2 aja dulu cukup ya teman-teman ya, biar bisa menghemat kuotanya, tapi lanjut sekali lagi. Mudah-mudahan teman-teman semakin asyik menemukan arah penelusuran, kekepoannya, penyelidikannya, sampai bisa ini solusinya, salah satu solusi versi saya gitu ya. Gitu dulu ya teman-teman ya, terima kasih. Jadi saya juga semangat nih ngomongnya ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum berakhir kelas ini? Udah 1 jam lebih. Halo Ibu, Diva mau tanya buat nanti yang berkelompok itu Bu. Itu teh kan kalau berkelompok itu dipilihnya salah satu yang dari kelompok tersebut. Nah itu milihnya kayak gimana Ibu yang pilihin atau kesepakatan bersama kelompok itu? Terus kalau kelompoknya itu milih sendiri atau dipilihin gitu Bu? Oke, itu nanti setelah UTS ya Div ya. Tapi boleh kok dari sekarang teman-teman mulai. Dikocok nih Bu gitu ya. Teman-teman kan misalkan urutan absennya 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.
Yang dapat urutan 1 berarti itu satu kelompok, yang dapat urutan 2 berarti satu kelompok, yang dapat urutan 3 boleh, silahkan. Kesepakatan teman-teman belajar berdemokrasi. Yang kedua, gimana caranya Bu memilih dari 5 orang itu kan dia udah punya nih ide individu-individunya, sekarang hanya 1 Bu. Nah, itu juga sama, belajar berdemokrasi lagi. Siapa yang bisa mempengaruhi siapa, siapa yang bisa meyakinkan siapa. Nanti kalau teman-teman merasa ide aku hebat, ide aku keren, tapi kenapa ide dia yang ide dia yang terpilih gitu. Teman-teman harus legowo. Sekali lagi, belajar berkelompok seperti itu ya. Kalau teman-teman mampu meyakinkan yang lain, nanti idenya terpilih, berarti alhamdulillah. Tapi kalau ternyata teman-teman udah berusaha meyakinkan yang lain, ide ini tuh bagus, tapi ternyata yang dipilihnya ide yang lain, teman-teman mesti legowo, mendukung bahkan. Karena ini jadi nama kelompok. Gitu ya, Div ya? Iya, Ibu, siap. Oke, proses pembelajaran dan pendewasaan teman-teman ya, mematangkan teman-teman seperti itulah. Makanya teman-teman sebenarnya harus bisa sekali lagi jadi influencer ya. Bukan nggak apa-apa ngotot gitu untuk hal baik gitu ya, tapi nanti pasti ada yang namanya kompromi. Mengalah untuk kebaikan bersama. Gitu. Kita akhiri ya pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Firly itu jadi tulisan ya, yang lain juga silahkan jadi tulisan. Aduh, teman-teman keren-keren semuanya ya. Yuk. Iya, Ibu. Terima kasih.